Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Yustiani dengan NIM 2304-2014. Saya berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video mengenai konsep dasar ekonomi dalam mata kuliah ekonomi publik, tepatnya pada materi pertemuan pertama dengan dosen pengampu yang saya hormati, Bapak I.I. Permana, STMT. Nah, untuk materi yang dibahas yaitu yang pertama mengenai konsep ekonomi. Secara etimologis, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang berarti peraturan rumah tangga. Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, ekonomi sebagai ilmu. Ekonomi sebagai ilmu, pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu menurut M. Manulang. Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Menurut yang terakhir yaitu menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow mengatakan ilmu ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian di mana ilmu ini mencoba untuk menyelesaikan masalah atas keperluan manusia melalui berbagai sumber ekonomi yang sudah ada berdasarkan kepada teori dan prinsip tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang sudah dianggap efektif dan efisien. Masih dalam lingkup pembagian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah kumpulan dari berbagai pendapat atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pasar, termasuk bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Pembagian teori ekonomi sebenarnya ada 2, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Poin ketiga, yaitu ekonomi terapan, merupakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan solusi atas permasalahan ekonomi yang dihadapi. Seperti yang dikatakan tadi, teori ekonomi terbagi akan 2. Yang pertama adalah teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro membahas kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Dan yang kedua, teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro membahas tentang perekonomian dalam ruang lingkup lebih kecil atau khusus. Baiklah, poin yang terakhir atau pembahasan yang ketiga, barang dan jasa yang ada dalam ekonomi. Untuk barang dalam ekonomi dapat dibagi juga beberapa. Yang pertama adalah barang konsumen. Barang konsumen atau barang konsumsi yaitu barang yang siap dipakai oleh konsumen. Contoh barangnya yaitu bisa barang yang habis pakai ataupun dalam jangka yang lama. Contohnya yaitu buah-buahan atau makanan minuman, pakaian, roti-rotian, atau bahan bakar dan banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah barang dalam ekonomi yaitu barang modal atau produsen. Yang dimaksud dengan barang produsen atau modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Contohnya adalah bahan baku industri, mesin pabrik, dan pabrik itu sendiri. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Dan yang terakhir adalah jasa dalam ekonomi. Jasa dalam ekonomi dapat terbagi dalam banyak jenis. Contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah tukang cukur rambut atau barbershop. Selanjutnya yang di sampingnya adalah pekerja industri atau produksi pakaian. Yang di sebelahnya ada pedagang di pasar. Dan yang terakhir ada pegawai bank. Contoh lainnya seperti guru, arsitek, dan banyak lainnya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai materi pertemuan pertama yaitu konsep dasar ekonomi dalam mata kuliah ekonomi.
Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian materi dari awal hingga akhir, saya harap dimaklumi dan dimaafkan. Salah kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.